Pengamatan objek dengan menggunakan indera merupakan kegiatan yang penting untuk menghasilkan deskripsi suatu benda. Akan tetapi, seringkali pengamatan seperti itu tidak cukup. Kita memerlukan pengamatan yang memberikan hasil pasti ketika dikomunikasikan kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi Ibu di rumah? Mudah-mudahan selalu sehat ya, sekalipun kondisi COVID masih melanda kita. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran. Pengukuran itu merupakan bagian dari pengamatan dalam penyelidikan IPA. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan mengukur? Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya kalau kamu ingin mengukur panjang meja dengan jengkalmu, maka yang harus kamu lakukan adalah membandingkan panjang meja dengan panjang jengkalmu. Jengkalmu digunakan sebagai satuan pengukuran, sehingga hasilnya misalnya hasil pengukuran panjang meja adalah 6 jengkal. Ketika kamu ingin mendeskripsikan sebuah meja, kamu juga bisa mengatakan panjang meja adalah 1,5 meter. Di sana kita bisa menemukan 3 hal. Pertama, kita menemukan kata panjang meja. Panjang meja itu adalah besaran, yaitu hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Kemudian 1,5 meter, nah itu adalah nilai dari besaran. Kemudian terakhir meter itu adalah satuan. Nah, pengukuran adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur. Besaran adalah hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka, dan satuan adalah acuan yang digunakan dalam pengukuran. Sekarang misalkan begini, Budi mengukur panjang papan tulis menggunakan depannya dengan merentangkan kedua tangannya. Kemudian, Ani juga mengukur panjang papan tulis dengan depannya dengan merentangkan kedua tangannya juga. Permasalahannya adalah hasil pengukuran Budi dan Ani tentu saja berbeda karena panjang depa Budi berbeda dengan panjang depa Ani. Nah, hal ini tentu menghasilkan deskripsi yang berbeda dari setiap orang, dan ini sangat merepotkan kita semua. Oleh karena itu, kemudian dibuatlah satuan yang disepakati oleh semua orang. Satuan yang disepakati bersama untuk semua orang ini disebut dengan satuan baku. Mungkin kamu pernah mendengar satuan sentimeter, kilogram, detik, dan sebagainya. Satuan-satuan tersebut adalah contoh dari satuan baku dalam sistem internasional atau disingkat dengan SI. Sejak tahun 1700, sekelompok ilmuwan menggunakan sistem ukuran yang dikenal dengan nama sistem metrik. Dan pada tahun 1960, sistem metrik ini dipergunakan secara resmi sebagai sistem internasional. Dalam satuan sistem internasional, setiap jenis ukuran memiliki satuan dasar. Misalnya, panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang bisa didefinisikan dan memiliki satuan sendiri, sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Nah, besaran pokok ada 7 macam. Yang pertama panjang, satuannya adalah meter. Kedua massa, satuannya kilogram. Ketiga waktu, satuannya sekon. Keempat suhu, satuannya Kelvin. Kelima kuat arus, satuannya ampere. Keenam intensitas cahaya, satuannya candela. Dan terakhir jumlah zat, satuannya mol. Agar lebih mudah menghafalnya, kita bisa menggunakan akronim panjang masa waktu saat ku ingin jumpa. Panjang, masa, waktu, ku adalah kuat arus, ingin adalah intensitas cahaya, dan jumpa adalah jumlah zat. Atau kita bisa juga menggunakan lagu untuk menghafalnya dengan irama lingkaran. Lagunya begini. Besaran pokok, besaran pokok, besaran pokok. Panjang itu meter, massa kilogram,
waktu itu sekon, suhu Kelvin, kuat arus ampere, intensitas cahaya kandela, terakhir jumlah zat mol. Nah, kan lebih gampang menghafalnya kan? Nah, sekarang kita belajar tentang besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang dijabarkan atau diturunkan dari satuan besaran pokok. Besaran turunan ada banyak sekali, misalnya luas. Luas itu kan hasil perkalian antara panjang dikali lebar, sehingga satuannya adalah meter kuadrat. Volume, panjang kali lebar kali tinggi, maka satuannya meter pangkat 3. Kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu, maka satuannya adalah massa meter per sekon. Nah, begitu. Sudah paham kan apa itu besaran pokok dan besaran turunan? Nah, sekarang mari kita uji kepahaman kita. Aisyah mengukur sebuah meja yang panjangnya 5 meter dan lebarnya 3 meter, sehingga luas meja adalah 15 meter. Manakah yang termasuk besaran pokok, besaran turunan, nilai besaran, dan satuan pengukuran? Lalu, alat ukur apa yang sebaiknya digunakan? Selanjutnya, waktu adalah satu-satunya besaran yang tidak bisa dimanipulasi. Bahkan di dalam Al-Quran, waktu disebutkan dalam banyak surat. Coba kamu tuliskan bagaimana kamu menggunakan waktumu dalam 24 jam sehari semalam. Coba cek berapa banyak waktumu yang tidak diisi dengan hal bermanfaat, dan bagaimana agar waktu menjadi sesuatu yang bernilai manfaat. Baik, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap jaga kesehatan ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.